Bus, bus, bus. Nyam, nyam, nyam. Sarden, buden, harden, bar. Makanan banyak biar subur. Weh, kapan sih gigit-gigit? Makan. Ya udah gak usah ngegas, Wek. Ini kucingnya lagi makan sisa gurame semalam. Kamu sih gak dihabisin. Lain kali aku gak mau kasih makan kalau gak habis. Mending sama Master Jody, pasti aku dikasih makan. Males aku sama kamu yang gak kasih aku makan. Aku mau makan. Malah ngelunjak. Beneran mau sama Jody aja. Alah, berisik. Sini aku bawa aja ke Jody. A few moments later. Assalamualaikum, Jody. Main yuk. Waalaikumsalam. Ntar dulu, Nut. Wah, Nut. Tumben banget inget ada BEM radio. Bukan gitu, ini si Wek ngamuk gara-gara gak dikasih makan. Padahal kemarin jajan gurame terbang. Kalau BM radio sih gak inget. Wek, sono tuh sama Jody aja, jangan balik lagi. Jody. Dih, enak aja. Kok ke Jody? Orang Wek yang minta, katanya mending sama Jody. Beneran nih. Ya udah, masukin rumah aja dulu. Jod mau ganti baju dulu, bau gurame soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama kita di BEM Radio. Yeay, tamunya sekarang siapa, Jod? Tamu kita kali ini datang dari departemen yang katanya paling serem di Asipa. Wow. Penasaran kan departemen apa itu? Oke, kepada Via, silakan masuk. Assalamualaikum, hai guys. Akhirnya bisa ketemu. Waalaikumsalam, hello Via. Ternyata gak galak teman-teman. Nah, ini Via. Lebih tepatnya namanya Alaina Via dari Komisi Kedisiplinan. Nah, Via ini kan sekarang sebagai menteri di Komisi Kedisiplinan. Gimana rasanya tuh? Rasanya jadi Menteri Komdis. Ya, Ana merasa senang bisa bergabung di organisasi ini. Karena memang dari dulu Ana tuh suka sama yang namanya organisasi. Nah, terlebih mau ditempatkan di posisi apa, insya Allah Ana siap. Dan alhamdulillahnya sekarang Ana ditempatkan di posisi Komdis. Ditempatkan di posisi ini bukanlah sesuatu yang biasa bagi Ana. Ini luar biasa. Ya, luar biasanya gimana? Di sini, Ana harus benar-benar yang namanya jaga hati. Dan jaga hati ini bukan hanya untuk diri Ana aja, tapi Ana juga harus jaga hati orang-orang juga. Jaga hati buat diri sendiri itu juga gak gampang. Apalagi buat Ana yang bisa terbilang anaknya baperan. Pagi-pagi lagi jaga udah dijulitin. Lagi lewat juga diomongin. Ya, julitan ataupun hujatan sih mungkin udah jadi santapan sehari-hari Ana sih. Tapi alhamdulillahnya, walaupun Ana terbilang anaknya baperan, Ana belum pernah tuh yang namanya stres atau merasa down gara-gara hal itu. Karena di sini Ana ikhlas, dan selain itu Ana juga nggak pernah masukin masalah ini ke masalah pribadi. Dan menurut Ana, ini tuh masalah organisasi. Jadi udah jadi resiko kalau kita dapat hal seperti itu. Selain itu, di sini juga Ana harus banget yang namanya jaga sikap. Karena di sini posisi Ana sebagai menteri berarti Ana harus jadi role model kan buat teman-teman satu departemen atau buat teman-teman yang lain juga. Jadi kalau sikap Ana nggak dijaga, udah deh runtuh harga diri Ana. Gitu sih yang Ana rasain. Gimana ya kalau nanti masuk Komdis? Menarik.
No, 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 no. Eh, Mantep, Nut. Yaudah, gak usah banyak ngomong. Mending kita langsung bacain pertanyaan buat Via. Nut sih ya siap. Ya gimana Pi? Siap. Nah, pertanyaan pertama nih. Kasus-kasus di Asipa kan banyak. Tapi kalau dari yang kita lihat, salah satu masalah yang sering banget terjadi itu kerudung pendek. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Pia tentang anak-anak yang kerudungnya pendek ini? Menurut Ana sih seharusnya ya mereka panjangin kerudungnya. Karena itu kan udah jadi peraturan sekolah. Dan kan pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, dimanapun kita berada, kita harus ngikutin peraturan yang ada di tempat itu. So, karena Asipa punya peraturan kerudung wajib sesiku, jadi semua murid Asipa wajib memanjangkan kerudungnya minimal sesiku. Tapi selain itu, peraturan yang dibuat nggak asal, karena peraturan ini juga berdasarkan syariat Islam yang harus mengulurkan jilbabnya sampai menutupi dada gitu. Nah, udah mantep banget tuh jawabannya Pia. Emang benar kalau misalnya kita ada di suatu tempat, kita harus mengikuti peraturan di tempat itu. Gak boleh asal. Nah, terus Pi, Joda mau nanya nih, penasaran. Pia sebagai Menteri Komdis, banyak nggak tuh yang hujat? Pia selama ini gimana sih nanggepinnya? Sekalian minta tips juga. Hehehe. Oh, tentang dihujat kan tadi udah di awal udah dijelasin ya. Memang banyak yang hujat Ana. Tapi mungkin bukan hujatan sih ya, lebih ke digibahin gitu. Terkadang bener-bener orang yang gibahin tuh ada di dekat Ana banget. Jadi Ana tahu siapa yang lagi gibahin Ana. Ya walaupun sih Ana nggak tahu mereka gibahin Ananya gimana. Kalau gimana Ana hadapinnya, sama seperti di awal, Ana nggak pernah masukin hal itu ke masalah pribadi. Karena menurut Ana itu udah jadi resiko di posisi ini. Dan tips dari Ana sih, lakukan sesuatu yang terbaik menurut kita. Mau orang suka atau enggak, itu urusannya mereka. Dan bukan urusan kita buat mikirin mereka akan suka atau enggak. Yang terpenting adalah kita sudah melakukan yang terbaik. Itu sih tips dari Ana. Tips ini Ana ambil dari buku Berani Tidak Disukai. Itu sih. Terakhir, 5 kata buat Komdis. 5 kata buat Komdis dari Ana. Jaga, harga diri, tegas, disiplin. Yang terakhir, bucin. Emang mungkin bucin ini emang udah jadi ciri khas dari kita sih. Gak tahu deh banyak yang udah tahu apa enggak, tapi emang di departemen kita tuh kayak gini. Itu udah kan? Jaga, harga diri, 6 ya berarti. Jaga, harga diri, tegas, disiplin, bucin. Iya gak apa-apa, 6 ya gak apa-apa. Itu sih. Jody, Not mau pulang cepet ya. Mau bobo, kemarin habis naik gunung terus nggak mau sama Wek. Jadi ngantuk. Bye-bye. Oke. Goodbye. A few moments later. Akhirnya sampai rumah. Master Jody. Girl, Master Jody. Makasih, Wek. Baik banget udah bersihin rumah. Sini, ikut ke pasar ya.